Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana konsep utility pada konsep ekonomi dasar. Sekarang kita akan membahas bagaimana health utilities atau utility pada pelayanan kesehatan atau utility kesehatan. Dalam video ini kita akan bahas setidaknya utility dipandang dari konsep ekonomi dasar dan ekonomi kesehatan, apa perbedaan keduanya, mulai dari penerapan diminishing marginal utility dan juga utility maximization dalam ekonomi kesehatan. Kemudian kita bahas juga bagaimana cara mengukurnya dan juga pengukurannya. Baik, yang pertama adalah konsep utility itu sendiri. Kalau kemarin kita membahas tentang demand, kita tahu bahwa sumber daya yang dimiliki seseorang untuk memenuhi demand itu sangat terbatas. Tapi pemenuhan terhadap demand, pilihan produknya akan sangat beragam. Sehingga rasionalnya seseorang akan memanfaatkan uang tadi atau sumber daya yang dia miliki tadi untuk bisa mendapatkan nilai guna yang paling tinggi terhadap uang tadi. Jadi dia akan melakukan berbagai macam pilihan, menentukan pilihan yang menurutnya akan memberikan nilai guna yang paling tinggi. Itu adalah konsep dasarnya utility dalam ekonomi dasar. Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang kita gunakan untuk bisa membantu kita membuat pilihan-pilihan tadi. Jadi tujuan utamanya adalah mencapai utility yang paling besar dari sumber daya yang kita miliki. Oleh karena itu, kita bisa menganalogikan konsep ekonomi dasar tadi ke konsep ekonomi kesehatan. Kita bisa tahu bahwa yang dimaksud utility dalam pelayanan kesehatan adalah mengukur tingkat kepuasan atau nilai guna yang diperoleh pasien setelah menerima suatu layanan atau sebuah intervensi kesehatan. Jadi kalau kemarin kita bahas nilai guna itu bisa ditunjukkan dari kebahagiaan seseorang setelah memanfaatkan sebuah produk, bisa dilihat dari kepuasan seseorang setelah memanfaatkan sebuah produk. Maka kalau itu produknya adalah sebuah pelayanan kesehatan, bisa juga dijelaskan sebagai mengukur tingkat kepuasan yang diperoleh pasien setelah menerima layanan atau sebuah intervensi kesehatan. Tapi pada konsep yang lain, jadi perluasan dari konsep kepuasan tadi, seseorang setelah memanfaatkan pelayanan kesehatan, dia nggak hanya puas, tapi dia juga bisa meningkat kualitas hidupnya. Makanya utility kesehatan juga bisa mengukur dampak dari hidup sehat tersebut. Misalnya orang kalau sudah melakukan pemanfaatan terhadap sebuah pelayanan kesehatan, dia datang ke sebuah pelayanan kesehatan, misalnya dia puas dengan pelayanan tadi, tapi kan juga ada hal mendasar yang dia dapatkan, yakni dia menjadi lebih sehat, kondisi kesehatannya lebih baik. Dengan kondisi kesehatan yang lebih baik, maka dia bisa menikmati kehidupannya dengan lebih baik lagi. Dia lebih produktif sehingga dia juga bisa berpotensi meningkatkan utility untuk hal-hal yang lainnya juga. Jadi makanya jangan bingung saat nanti membaca beberapa artikel tentang utility kesehatan, yang diukur juga adalah dampak sosial dari dari memanfaatkan pelayanan kesehatan tadi. Kualitas hidupnya seperti apa, begitu ya. Bagaimana dia menjalani kondisi sehatnya, produktif atau tidak, itu juga sering menjadi ukuran-ukuran dari utility kesehatan. Kemarin kita juga belajar tentang diminishing marginal law yang menjelaskan bahwa kepuasan marginal, utility marginal seseorang itu akan semakin berkurang saat pemanfaatannya bertambah.
Jadi kayak kemarin kan minum air sekali sangat segar, minum kedua kali berkurang kepuasannya. Kalau kita minum berkali-kali sampai habis, sampai terlalu banyak gitu, justru akan menjadi negatif. Nah, kondisi diminishing marginal law ini juga terjadi dalam kesehatan. Misalnya kalau orang itu sudah tahu orang itu sakit, kemudian dia mengkonsumsi obat diminta dokternya, utility-nya akan semakin berkurang kalau dia terus-terusan minum obat tadi gitu kan. Minum obat yang pertama dia mungkin akan lebih sembuh, minum obat yang kedua sesuai dengan resep dokternya akan lebih baik kondisi kesehatannya, tapi di situ pasti akan berkurang kualitas hidup seseorang gitu ya. Dia merasa bosan, minum obat terus-terusan gitu ya, justru akan semakin bosan, atau kondisinya memang lebih baik tapi kondisi psikologisnya akan berkurang begitu. Pada suatu titik keadaan seorang tadi sudah tidak membutuhkan lagi obat tadi. Jadi makanya dia harus berhenti mengkonsumsi obatnya. Kalau dia terus mengkonsumsi lagi, justru utility-nya akan bernilai negatif. Jadi pendekatan marginal di sini akan membantu kita untuk mengetahui kapan seseorang itu harus berhenti mengkonsumsi sebuah pelayanan kesehatan. Kemarin kita juga belajar tentang utility maximization. Jadi dari berbagai demand yang kita lakukan, kita bisa menentukan kombinasi demand yang mana yang akan membuat utility-nya semakin yang paling maksimal gitu ya. Nah, kondisi ini juga bisa dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan. Misalnya pada pemberian vaksin, apabila sumber dayanya terbatas, maka harus dimaksimalkan adalah marginal cost-nya, biaya marginal yang digunakan untuk penambahan pemberian vaksin tadi harus sama dengan marginal social benefit-nya. Marginal social benefit ini adalah keuntungan dari suatu hal yang memperhatikan juga keuntungan sosialnya. Jadi selain menambah uangnya tambah banyak, kita juga harus memikirkan benar nggak pemberian tambahan, penambahan cakupan ini akan membuat dampak sosialnya akan lebih banyak orang lebih sehat atau enggak, lebih banyak produktif atau tidak, begitu ya. Nah, itu adalah utility maximization. Jadi kita harus memikirkan kombinasi dari demand-demand yang kita lakukan. Utility-nya akan lebih banyak atau tidak. Jadi selain mempertimbangkan ada penambahan marginal cost, kita juga harus lihat walaupun marginal cost-nya bertambah, tapi marginal social benefit-nya juga akan lebih baik gitu. Oke. Kemudian kita bisa juga pada beberapa buku, health utility itu sering disebut sebagai bentuk nilai kardinal yang merepresentasikan kekuatan dari sebuah preferensi individu untuk outcome kesehatan yang spesifik. Jadi ada yang mengukur bahwa health utility itu adalah kondisi sehat seseorang yang bisa diukur dalam sebuah skala. Kalau 0, utility-nya 0, itu berarti mati, kita tidak melakukan utility sama sekali. Tapi semakin ke nilai 1 berarti adalah kondisi sehat yang sempurna. Langkah pengukuran utility-nya bagaimana? Kita harus menentukan dulu kita itu mau mengukur status kesehatan yang mana, karena akan sangat terkait dengan konteks penyakitnya ataupun pelayanan kesehatannya. Apakah kita mau mengukur yang penyakit begitu ya, utility tadi kan kita ngomongin ada yang selain perawatan kesehatan terhadap fasilitas kesehatan, kita juga bisa melihat yang penyakit begitu. Kemudian kita bisa menentukan juga metode evaluasi yang mau kita pakai, apakah direct method ataupun indirect method. Kalau direct method itu perhitungannya secara diskrit sesuai dengan pengalaman langsung pasien. Kalau yang indirect valuation method, kita menggunakan instrumen-instrumen yang selanjutnya setelah mengisi instrumen tadi kita bisa menerjemahkan utility dari orang tersebut seperti apa.
Ada yang sifatnya generic utility measure, mengukur kualitas hidup secara keseluruhan. Ada juga yang mengukur specific disease, misalnya kayak vertikal. Vertikal itu khusus untuk orang-orang yang mengukur kualitas hidup seseorang yang infertil, begitu ya. Nah, ingat bahwa kalau yang tadi mengukur kondisi sehat, itu adalah biasanya digunakan untuk specific disease. Jadi kita mengukur orang ini sakit apa, dengan kondisi sakit tadi, dia kualitas hidupnya seperti apa, utility dari kondisi sehat. Kita juga bisa mengukur yang sifatnya facility based. Ingat kembali ke konsep awal tentang utility, bahwa utility itu nilai guna dari pemanfaatan terhadap sebuah intervensi atau pelayanan kesehatan. Nah, facility based ini mendasari dari kalau kita mau mengukur tingkat kepuasan seseorang tadi terhadap pemanfaatannya pada sebuah pelayanan kesehatan. Jadi kita bisa mengukur yang specific disease, ada yang juga mengukur yang facility based. Kalau facility based kita ukur pemanfaatannya dia terhadap sebuah fasilitas kesehatan. Kalau yang specific disease kita biasanya mengukur kualitas hidup seseorang pada kondisi sehatnya setelah dia mengalami penyakit tadi. Ingat ya, tahu kan ya bedanya kalau facility based, orang itu habis dari rumah sakit, kita tanyain kepuasannya terhadap pemanfaatannya di rumah sakit tadi. Kalau yang specific disease, kita mengukur kualitas hidup seseorang. Tadi waktu ke rumah sakit, dia berobat untuk penyakit apa, sudah berapa lama dia menderita penyakit tadi. Nah, utility-nya adalah kondisi sehatnya dengan mengidap penyakit tadi itu bisa seberapa baik kualitas hidupnya. Jadi bedanya dua di situ.